Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bil khusus ada Bapak Camat, Pak Kepala KUA, Pak Kepala Desa dan semua aparatur pemerintahan dan para ulama di Kecamatan Cibinong. Sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan. Segini aja deh. Ya Allah, berikan pada kami keselamatan dalam agama, sehat dalam badan, tambah ilmu pengetahuan, dan barokah dalam rezeki. Apa itu barokah? Barokah itu thubutul khairil ilahi fi syai', menetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Dia bisa menempel pada makanan yang kita konsumsi, ada barokah. Makanya kalau kita mau makan suka minta Allahumma barik lana. Pengen supaya rizki yang kita makan itu mengandung barokah. Barokah juga bisa menempel pada suami, pada istri, pada pernikahan. Makanya kalau ada perkawinan kita suka baca doa barokallahu laka wa baraka alaikuma wa jama' alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga rumah tangga kalian barokah. Tuh. Di mana lagi nempel barokah? Di mana-mana ada. Tapi yang pasti barokah itu milik Allah. Yang punya barokah Allah. Kita kan sering baca at-tahiyyatul. Banyak yang nggak hafal nih. Mungkin tahiyatnya versi 2 ini. Ulangi. At-tahiyyatul mubarakatus. Semua penghormatan, at-tahiyat, al-mubarakat, semua keberkatan, as-salawat, semua kerahmatan, at-thayyibat dan semua kebaikan itu lillah milik. Tapi Allah yang pemilik barokah itu bisa menempelkan kemana saja, memberikan kemana saja, menempatkan kemana saja, terserah. Nah, kita ambil contoh. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad ketika berangkat Isra Mi'raj berangkatnya dari Al-Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan min Cibinong ila Bogor. Kenapa bukan min Cibinong ila Kampung Rambutan, tapi minal Masjidil Haram ilal Masjidil? Kenapa dari Masjidil Haram? Pasti ada sebabnya. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk umat manusia beribadah kepada Allah yang dibakah, yang diberkati dan petunjuk bagi seluruh alam. Oh, ternyata Al-Masjidil Haram itu mubarakan, diberkati. Kanjeng Nabi Muhammad akan berangkat terbang supaya selamat, supaya lancar, ngalap berkah dengan Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram punya berkah. Jelas apa jelas? Kenapa turunnya juga di Masjidil Aqsa, bukan turunnya di Cibinong, bukan turun di Bogor? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Pasti ini sering rajaban nih, apal. Karena ayatnya ini populer. Kenapa turunnya di Masjidil Aqsa? Pan ayat napugu ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haula, ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Oh, berarti Kanjeng Nabi Muhammad ketika akan terbang ke Sidratil Muntaha, ketika akan pergi bertemu dengan Allah, nambah bensinnya, nambah pertamaxnya, ngecasnya di Masjidil Aqsa. Itu namanya ngalap berkah. Hebat ya Quran ya. Iya, namanya juga Quran.
Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad juga kemudian transit di tempat yang namanya Bukit Tursina. Ngapain? Kata malaikat Jibril, Muhammad turun di sini sholat 2 rakaat. Selesai sholat ditanya oleh malaikat Jibril, "Uni nggak anjeun bena tepan di mana?" Ya orang roti bunyi nang dia mau disepisan mene nyok baik ieu lah. Tahukah engkau wahai Muhammad di mana engkau sholat tadi? Tidak, aku tidak tahu. Baru kali ini Jibril aku di sini. Engkau sholat tadi di Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Tempat turunnya kitab suci Taurat kepada Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa kok di situ? Kanjeng Nabi Musa lihat ayatnya. Falamma ataka nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa. Ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ternyata Bukit Tursina itu tempat turunnya Al-Quran, oleh Allah dinyatakan Al-Buq'atul Mubarakah, lembah yang mengandung berkat. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, ketika akan lanjutkan penerbangan sholat 2 rakaat di Bukit Tursina, berarti ngalap berkah dengan Bukit Tursina. Berarti Bukit Tursina adalah lembah yang barokahnya, ngalap berkah tabarukan, tempat turunnya kitab suci Taurat. Saya tanya ibu-ibu, yang lebih berkah tempat turun Taurat apa tempat turun Quran? Taurat apa Quran? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad saja ngalap berkah dengan tempatnya turun kitab suci Taurat, kenapa umat Islam tidak boleh ngalap berkah dengan Gua Hiro tempat turunnya Al-Quran? Tanya tuh orang-orang itu. Oh berarti yang diamalkan oleh warga umat Islam Indonesia, yang diamalkan oleh NU, bener NU, yang salah ente. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Saya ulangi, mana yang lebih berkah? Tempat turunnya Taurat apa tempat turunnya Quran? Quran apa Taurat? Berarti panjenengan boleh ngalap berkah dengan Gua Hiro. Kenapa di bawah Gua Hiro ada tulisan haram ngalap berkah dengan Gua Hiro? Sebab dia sama dengan tempat lain, mulane ngaji. Oh berarti selama ini orang NU bener, NU bener, yang salah Nabi Muhammad pun kemudian diajak mampir di satu tempat yang beliau tidak pernah ke sana. Kemudian kata malaikat Jibril, sholat 2 rakaat di sini. Selesai sholat ditanya lagi, panjenengan pirsa napa mboten sholat wonten pundi niki wau? Ora, aku radong iki bisa-bisa niki. Manawi anjen teu uninga, ieu teh tempat namina Bethlehem. Naon ari nu ngaran Bethlehem teh Jibril? Ta eta. Bethlehem itu adalah tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kanjeng Nabi Muhammad mau terbang sowan dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, salat dulu 2 rakaat di tempat Bethlehem. Lu maka salat di situ kenapa ke Masjid Cibinong saja? Ya belum ada. Tapi masalahnya lihat Quran. Nabi Isa pernah berkata, Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini hamba Allah, aku diberi Alkitab oleh Allah, aku dijadikan seorang nabi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah telah menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Maknanya apa? Di mana Kanjeng Nabi duduk, di mana Kanjeng Nabi Isa ibadah, di mana Kanjeng Nabi Isa salat, bahkan di mana Kanjeng Nabi Isa dilahirkan, maka tempat itu mubarakan, diberkati oleh Allah. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad salat di tempat lahir Kanjeng Nabi Isa? Seakan Allah mengajarkan lewat malaikat, hei Muhammad, engkau akan melakukan perjalanan jauh, engkau punya rencana besar dan panjang, ngalap berkah dulu dengan seniormu. Ini tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, supaya bensinmu cukup, gasmu kuat, remmu pakem, ngalap berkah. Caranya bagaimana? Sholat 2 rakaat. Oh berarti ngalap berkah dengan tempat lahir Kanjeng Nabi Isa. Betul. Saya tanya saudara-saudara, mana yang lebih berkah? Tempat lahir Kanjeng Nabi Isa atau tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad?
Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Orang yang beriman pasti akan mengatakan tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad jauh lebih berkah daripada tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Tanyakan kepada mereka yang ambil kebijakan, kenapa kalau Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan maulid Kanjeng Nabi Isa, tapi umat Muhammad tidak boleh ngalap berkah dengan tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan tempatnya diratakan dengan tanah. Aneh apa aneh? Aneh apa aneh? Kenapa para ulama diam saja, kenapa tidak demo? Sekarang kita akan menangis datang ke kota suci tidak menyaksikan mana tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad, sudah dijadikan perpustakaan saudara-saudara. Dan kalau kita akan ngalap berkah, mereka bilang musyrik, tidak boleh ngalap berkah dengan tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Liar cek aing mayanya. Liar tuh liar. Oh, berarti sebenarnya amaliyah umat Islam Indonesia dan kaum muslimin dunia, ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul bait itu sudah benar semuanya. Berarti NU juga benar, NU benar, yang salah. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot nyiapin kopi, saya heran gak ada bacain kopi. Itu tempat Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isanya sudah tidak ada. Tempat Kanjeng Nabi Musa, Nabi Musanya sudah wafat, tapi tempatnya masih ada alat berkahnya. Sekarang pertanyaan, apakah yang bisa mengandung berkah itu hanya tempat para nabi dan rasul? Tidak. Kalau Allah menghendaki tempat mana saja bisa mengandung berkah. Contohnya mana? Lihat dalam surah Ali Imran. Ketika Nabi Zakaria ingin punya anak, dia datang ke satu tempat. Di mana tempatnya? Tempatnya Siti Maryam. Apa yang dia lakukan? Lihat Quran. Hunanika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di tempat itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Di mana dia berdoa? Tempat kamarnya Siti Maryam. Kenapa berdoa di tempat Siti Maryam? Sebab Zakaria pernah melihat tiba-tiba di kamarnya Maryam ada sembako. Dia tanya Maryam, "Anna laki hadza?" Di mana ia dahareun sia? Jangan-jangan dia orang Cibinong nih, selingkuhan nente. Siti Maryam mah santri yang istiqomah, boro-boro pacaran, boro-boro WA, boro-boro SMS-an, ngobrol dengan cowok pun tidak. Tapi kenapa di kamarnya ada rizki, ada makanan, ada hidangan tiap hari? Huwa min indillah, kata Siti Maryam, ini mah kiriman dari Allah. Delivernya ada, yang ngirimnya malaikat. Maka tahulah Nabi Zakaria bahwa tempatnya Siti Maryam itu adalah ngandung barokah. Saya tanya ibu-ibu, Siti Maryam nabi apa bukan? Nabi apa bukan? Nyatanya Nabi Zakaria pun numpang berdoa di tempat itu. Berarti Nabi Zakaria ngalap berkah dengan tempat seorang wali perempuan. Oh, kalau begitu berarti kalau panjenengan ngalap berkah dengan tempat ngajinya wali, tempat sholatnya para wali, berarti itu ada contohnya di Quran. Betul sekali, tidak musyrik. Boten musyrik mas, berarti amaliyah umat Islam Indonesia, berarti amal orang NU sudah benar. Betul apa tidak? Benar, NU yang salah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Pada repot bikin kopi lah. Tadi menurut Nabi Samuel, tentu berdasarkan wahyu Allah, masa Nabi ngomong karepe dhewe, bahwa Bani Israel akan memperoleh kemenangan ditandai dengan datangnya kotak wasiat, benda wingit, barang sekti mondro kuno. Ini bahasa kita. Nanti kadang-kadang kita kalau menggunakan bahasa Sunda sok goreng bae nya, nek nganggo basa Jawa elek bae, jancane ora. Ya. Orang lagi pada bertapa, musyrik. Nabi Muhammad juga bertapa, cuman bahasa Arab namanya tahanus.
Apa artinya? Di dalam kotak itu ada pretelan kitab suci Taurat, ada benda-benda alat-alat perang dan lain sebagainya. Berarti benda itu mengandung barokah dari sisi Allah. Pertanyaan kita sekarang, mana yang lebih barokah, kitab Taurat apa kitab Quran? Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Dan ini Quran adalah kitab yang diberkati. Kami turunkan pada kamu. Tabarakalladzii nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Allah yang menurunkan Furqan pada hambanya supaya jadi peringatan bagi seluruh alam. Berarti kitab Quran adalah kitab yang diberkati. Sekarang pertanyaan, dan memang tidak aneh saudara-saudara, kalau Quran lebih barokah daripada kitab Taurat, wajar saja bukan? Kalau dulu kitab suci Taurat pretelannya dijadikan di alat berkah, dialap berkahnya oleh hamba-hamba Allah, oleh Bani Israel, apa salah kalau umat Islam sekarang mengalungkan lehernya dengan Al-Quran kecil? Salah apa tidak? Salah apa tidak? Tapi ada di antara saudara kita yang mengatakan musyrik, tidak apa-apa. Itu masing-masing. Tapi orang yang mengalungkan Quran juga bukan untuk menyembah Quran, bukan menganggap Tuhan pada Quran, tapi itu adalah firman Tuhan yang diyakini mengandung berkahnya. Masing-masing silakan dengan keyakinannya, tidak boleh menganggap musyrik saudaranya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada yang usil ngomong ke saya, Kiai kalau memang Quran itu ngandung berkah, kenapa nggak dikalungin pakai Quran yang besar saja anaknya? Mas, kalau Quran yang besar itu bukan buat kalung mas, yang satu buat dibaca, satu buat mukul pala ente. Gitu aja kok. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yuk. Di mana lagi Allah tempelkan berkah? Di benda manapun Allah bisa tempelkan berkah. Lihat Quran. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun qad min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun 'ala nuriyyatin la yuniru man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Syajaratin mubarakatin, tuh pohon zaitun itu pohon yang ngandung berkah. Kenapa? Minyaknya bisa buat obat, buahnya bisa buat obat. Semua pohon zaitun ada manfaatnya buat umat manusia. Barokah buah dan minyak zaitun bisa digunakan untuk ngolesi kulit-kulit kita yang pada rusak. Tuh barokahnya. Kita ngobati pakai minyak zaitun, bukan nyembah zaitun, tetap yang menyembuhkan yang menyembuhkan cuma barokah Allah turun lewat buah zaitun. Sama dengan batu cincin. Punten ya. Allah turunkan barokah terhadap batu cincin. Ketika ia direndam dengan gunung Merapi, dengan lahar yang panas, dia menyimpan energi. Yang kalau energi ini dipertemukan dengan kulit manusia, bertemu dengan tubuh manusia, kalau serasi dia akan menyusun kekuatan. Kalau tidak serasi maka akan menimbulkan persoalan. Anu matak orang tua dulu suka mengajarkan, kamu lahir hari apa? Hari Kamis Pahing, jam berapa? Tengah malam, berarti karakternya kena dingin. Sebab waktu keluar dia sambut oleh udara yang dingin. Kalau disambut udara yang dingin, obatnya kudu yang semi panas, black opal kalimaya gitu. Terus tanya lagi, ini lahirnya hari apa? Hari Minggu jam berapa? Jam 12 siang, panas itu mah. Berarti kamu nanti pakai cincinnya itu adalah cincin edong yang warna hijau dari Garut, atau pakai zamrud, mahal teh hargana. Karena nggak ada yang bagus pakai edong, pakai zamrud, pakai daun pisang. Wedi ketikat di sini. Itu sebetulnya kemampuan orang tua kita dulu saudara-saudara. Cuma kita bodohnya tidak memahami penamparan barokah pada benda tertentu sehingga tidak tahu jodohnya. Sebab yang namanya batu cincin ibu-ibu itu sama seperti istri. Belum saja megang, lihat doang kau indah mas seneng kita. Ya apa tidak? Batu cincin kita lihat indah banget. Tuh orang sakit bisa hilang sedikit sakitnya. Betul apa tidak? Apalagi orang bilang, waduh batu cincinnya Mang Udin bagus banget ya. Langsung sehat. Begitu juga istri. Istri sudah muda, cantik, senyum. Alah. Ustadz kayak pasti seneng ya. Lo ini mah udah hitam, tua, jelek dari dulu, melotot lagi. Itu mah ibarat batunya batu koral. Inyek, ini begitu mah.